Banyak perbincangan seputar Ahmadiyah. Segala hal tentangnya disoroti oleh banyak orang. Namun, sangat disayangkan tidak setiap orang mendapatkan klarifikasinya. Untuk itu, kita buka seterang-terangnya dari sudut pandang Ahmadiyah melalui program Sisi Terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah tuduhan lama yang seringkali masih disampaikan kepada Ahmadiyah, yaitu berkaitan Ahmadiyah dituduh sebagai musuh daripada Islam. Karena pendiri Ahmadiyah pada tahun 1800-an pernah diajak oleh beberapa kalangan muslim di India untuk melawan pemerintahan di India. Namun, pendiri Ahmadiyah pada saat itu menolak ajakan tersebut. Ya, benar sekali. Ini memang suatu tuduhan yang selalu berulang-ulang bahwa Ahmadiyah itu merupakan antek Inggris. Alasannya itu tadi, bahwa pendiri Ahmadiyah dituduh tidak mau atau menolak ajakan memberontak terhadap pemerintah Inggris yang saat itu berkuasa di tanah Hindustan. Ya, tentunya pendiri Ahmadiyah memiliki alasan berpendapat seperti itu. Ya, jelas. Dari mungkin alasan-alasan yang bisa disampaikan, ya, ada satu alasan yang mungkin bisa menjadi suatu penjelasan yang rasional diterima oleh kalangan para penentang Ahmadiyah adalah bahwa di mana pemerintahan Inggris itu dalam hal moderasi beragama, mereka demikian memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakatnya untuk beribadah dan juga berekspresi sesuai dengan keyakinannya. Di mana kebebasan-kebebasan itu ya dirasakan oleh semua, termasuk juga oleh umat Islam, dan itu tidak pernah didapati oleh mereka dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Namun sangat disayangkan sekali, sebagian kecil umat Islam itu kemudian menuduh pendiri Ahmadiyah sebagai antek daripada Inggris. Dan juga dikatakan bahwa Ahmadiyah telah menghapuskan jihad yang merupakan salah satu dalam syariat Islam. Dan tidak beralasan juga untuk menuduh bahwa Ahmadiyah sebagai antek Inggris atau menghapuskan jihad. Karena seperti tadi disampaikan oleh Maulana Harpan bahwa sebenarnya alasan-alasan yang dikemukakan itu justru adalah alasan-alasan yang juga dikemukakan oleh ulama-ulama pada saat itu. Bahwa tanah Hindustan itu adalah Darussalam bagi mereka dan bukan Darul Harb. Sebut saja misalnya Sir Syed Ahmad Khan, pendiri Universitas Aligarh, ataupun Zafar Ali Khan, seorang redaktur dari majalah Zamindar. Mereka berpendapat bahwa pemerintah Inggris pada saat itu telah memberikan satu kebebasan beragama, kemudian memberikan kedamaian dan juga perdamaian bagi umat Islam. Sehingga kalau ada umat Islam yang melakukan jihad terhadap pemerintah Inggris, maka hal itu tidak diperkenankan. Bahkan Zafir Ali Khan menulis bahwa kalau ada umat Islam yang berbuat jahat kepada pemerintah Inggris pada saat itu, maka dengan tegas kami katakan bahwa dia bukan Islam. Jadi ini adalah pendapat yang ada pada saat itu di tengah ulama-ulama umumnya di tanah Hindustan. Jadi menurut penjelasan tadi bisa dikatakan bahwa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam tersebut bukanlah merupakan sebuah jihad, tetapi bisa dikatakan itu sebagai sebuah pemberontakan. Dikarenakan pemerintah Inggris pada saat itu memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan keyakinannya yang pada saat sebelum Inggris datang, hal itu tidak bisa didapatkan. Ya, jadi sebetulnya ya para penentang Ahmadiyah yang kemudian melemparkan tuduhan bahwa Ahmadiyah ini merupakan antek Inggris perlu sejatinya membuka lagi lembaran-lembaran sejarah. Bagaimana jika kita perhatikan beradanya Inggris di Hindustan ketika itu ya tidak hanya menguasai teritori saja, akan tapi juga dalam hal agama. Bagaimana kemudian Kristen demikian dimudahkan
dengan keberadaan pemerintahan Inggris di sana. Dan ini dapat dibuktikan dalam periode tahun 1851 saja misalkan sampai dengan 1881, artinya 30 tahun. Bagaimana kemudian perkembangan agama Kristen itu demikian pesat. Dari 91.000 jiwa penganut Kristen menjadi 41 juta jiwa lebih. Ya. Dan di tengah konfrontasi agama dari Kristen yang demikian gencar ketika itu, kita melihat bagaimana pendiri Jemaat Ahmadiyah ini merupakan seorang sosok yang demikian gencar melakukan pembelaan khususnya terhadap Islam dari tuduhan-tuduhan dan serangan-serangan misionaris Kristen ketika itu, baik kepada Islam maupun kepada Rasulullah SAW melalui diskusi-diskusi, pidato-pidato, bahkan beliau menulis banyak buku-buku dan juga literatur-literatur terkait dengan menahan gelombang serangan dari Kristen terhadap Islam. Bahkan pada saat itu pendiri Ahmadiyah juga melakukan satu seruan khusus kepada Ratu Inggris, yaitu Ratu Victoria, yang mana hal itu Ratu Inggris merupakan pusatnya kekristenan pada saat itu. Nah, di dalam buku Ainah Kamalati Islam, beliau menulis kepada Ratu Victoria bahwa, "Wahai Ratu, engkau telah diberikan satu kenikmatan duniawi. Maka saat inilah engkau untuk mencari kerajaan akhirat. Bertobatlah kepada Allah Ta'ala yang tidak mempunyai sekutu sedikit pun, yang tidak memiliki anak. Dan muliakanlah ia semulia-mulianya. Apakah engkau menganggap bahwa selain Tuhan itu ada anak atau ada Tuhan lain yang sebenarnya dia tidak dapat menciptakan apa-apa, bahkan dia diciptakan? Wahai Ratu," kata Mirza Ghulam Ahmad, "masuk Islamlah supaya kamu selamat, dan masuk Islamlah." Kemudian beliau juga secara khusus membuat satu buku lain, yaitu yang berjudul Tuhfah Kaisariah, yang mana berisi seruan khusus kepada Ratu Victoria pada saat itu untuk masuk Islam. Jadi tidak masuk akal kalau kita menganggap bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah antek Inggris, sedangkan beliau sendiri menyuruh ratunya untuk masuk Islam. Dari penjelasan yang tadi telah disampaikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pendiri Ahmadiyah pada saat itu telah menjalankan ajaran Islam yang sejati, ya, sesuai dengan porsinya. Dan dari situ kita bisa mengetahui bahwa pada masa itu pendiri Ahmadiyah telah melakukan upaya untuk membendung proses kristenisasi yang tadi telah disampaikan hingga jumlahnya mencapai 41 juta jiwa, ya. Dengan itu kita bisa mengambil kesimpulan, jika memang Ahmadiyah ini adalah musuh Islam, musuh daripada Inggris, kenapa pendiri Ahmadiyah malah melakukan pembendungan kristenisasi yang pada saat itu didukung oleh pemerintah Inggris itu sendiri. Nah, ada satu tuduhan lain yang berkaitan bahwa Ahmadiyah ini merupakan antek daripada Inggris, atau seakan-akan Ahmadiyah ini dilindungi oleh Inggris, dikarenakan pada saat ini pusat daripada atau markas dari Ahmadiyah ini pada saat ini berada di Inggris. Sebetulnya ya kesimpulan demikian merupakan suatu kesimpulan yang dangkal menurut saya. Ya, jadi karena berada di Inggris, kemudian mendapatkan kebebasan di sana, lantas kemudian dianggap sebagai antek Inggris. Karena jika kita melihat kasus-kasus sekarang misalkan ya, di mana di negara-negara Islam kita lihat perang saudara terjadi demikian meluas ya, sehingga melahirkan banyak sekali migran, ya, orang-orang yang kemudian berpindah dari negerinya itu ke negeri lain. Kenapa mereka tidak memilih negeri Islam lainnya? Kenapa malah mereka memilih negara-negara Amerika, Eropa, bahkan termasuk ke Inggris? Ya. Ini merupakan suatu argumentasi bahwa keberadaan markas Ahmadiyah di Inggris bukan berarti bahwa Ahmadiyah adalah antek Inggris. Selain itu kita harus mengetahui apa alasan mengapa pusat Ahmadiyah pindah dari Pakistan ke Inggris pada saat itu. Sebenarnya hal itu disebabkan karena adanya ordonansi 1974 di pemerintahan Pakistan, sehingga undang-undang itulah yang membuat hak-hak keislaman para anggota Ahmadiyah
atau bahkan juga hak-hak kemasyarakat mereka menjadi tercerabut. Nah, ini ada satu lagi permasalahan yang berkaitan dengan ini. Tuduhannya yaitu bahwa Ahmadiyah telah menghapuskan salah satu syariat di dalam Islam, yaitu menghapuskan jihad. Harus kita lihat dulu jihadnya jihad apa, karena jihad itu sebenarnya bersifat umum dan jihad ada jenis-jenisnya. Karena sebagian umat Islam memaknai jihad itu disempitkan, yaitu jihad itu hanyalah sesuatu hal dengan kekerasan atau jihad dengan pedang. Padahal kalau kita lihat ada yang namanya jihad bin nafs, ada jihad bil ilmi, ada jihad bil mal, ada jihad kabir, ada jihad akbar, ada jihad asgor dan lain sebagainya. Mungkin yang dimaksud tuduhan tersebut adalah berkaitan dengan jihad atau menghapus jihad dalam hal peperangan. Banyaknya kekeliruan konsep pemahaman tentang jihad ini sejatinya yaitu berdasarkan pada kurangnya banyaknya umat Islam yang belum memahami secara bijak makna daripada jihad itu sendiri, ya. Karena sejatinya jihad dalam makna perang itu kan memiliki syarat dan juga ketentuan dan tidak bisa diperlakukan kepada segala perkara dengan secara serampangan ya. Karena apabila jihad dimaknai secara serampangan, ya maka tentu akan menjadi suatu bumerang, ya, menjadi suatu tuduhan terhadap Islam bahwa seolah-olah Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap yang bukan Islam. Kan tentu ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya bagi Islam itu sendiri. Karena kalaupun kita lihat bahwa jika pun saat ini terjadi peperangan antara negara barat yang mayoritas Kristen melawan negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, jika kita telisik lebih dalam bahwa tidak ada yang benar-benar murni disebut, tidak bisa kita mengatakan ini sebagai perang agama. Yang ada sebaliknya itu adalah justru peperangan-peperangan yang bersifat politis dan kepentingan-kepentingan. Nah, inilah pendapat yang disampaikan oleh Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Dan kalaupun ada orang-orang non-muslim, orang-orang Kristen dan yang lain-lain menyerang Islam dengan jalan membuat karikatur, memburuk-burukan Rasulullah SAW dengan film, tulisan, video dan lain sebagainya, tetapi justru kurang elok juga kalau kemudian kita melakukan jihad dengan pedang. Kita menyerang mereka atau membunuh mereka. Nah, kalau kita melakukan tindakan seperti itu, justru akan ditertawakan oleh orang. Bukannya membuat nama baik Islam, tetapi justru membuat citra Islam itu sendiri terpuruk di mata orang-orang. Ya, di dalam Ahmadiyah, sejatinya syariat tentang jihad itu merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, ya, saat ini kita lihat bahwa bagaimana nama jihad itu selalunya ya dibawa bukan atas dasar murni, ya, karena tuntutan agama, kan tapi lebih kepada motif-motif duniawi, perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka dalam konteks demikian pendiri Jemaat Ahmadiyah tidak memperkenankan, ya, penganut pengikutnya untuk kemudian melaksanakan jihad perang. Ya, seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa memang pada saat ini musuh-musuh Islam tidak lagi menyerang Islam melalui fisik, tetapi Islam banyak diserang melalui argumen-argumen yang dituliskan di media sosial maupun juga melalui konten-konten video. Jadi memang akan sangat aneh sekali jika Islam kemudian menanggapi hal tersebut dengan seruan pedang, ya, seruan peperangan, dan juga akan membuat Islam terlihat kembali keterbelakangan, ya, yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam pada saat ini, yaitu dengan cara kita membuat konten-konten yang baik berkaitan dengan Islam. Kita menjawabnya dengan argumen-argumen yang bisa kita tuangkan di dalam tulisan dan juga konten-konten video yang menampilkan ajaran-ajaran Islam yang mulia. Dan juga satu lagi yang bisa dilakukan adalah dengan cara
berlomba-lomba di dalam berfastabikul khairat, yaitu kita melakukan kebaikan-kebaikan, menampilkan misalnya bantuan-bantuan dalam sisi kemanusiaan kepada siapapun tanpa melihat agama, suku, dan rasnya. Itulah yang dilakukan oleh Ahmadiyah, yang dicontohkan oleh Ahmadiyah mulai dari awal semenjak pendiri Ahmadiyah sampai dengan saat ini. Misalnya pendiri Ahmadiyah, beliau begitu gencar untuk melakukan jihad yang beliau sebut sebagai jihad pena, yaitu menampilkan hujah Islam untuk melawan para penentang Islam. Nah, sebut saja misalnya beliau membungkam para pendeta-pendeta Kristen seperti pendeta Imamuddin, kemudian pendeta Takurdas, Alexander Dowie, ataupun dan lain-lain sebagainya. Nah, bahkan Church Family, sebuah majalah Anglikan, menulis bahwa wahai kalian, jangan sekali-kali menulis atau menyanggah tulisan yang dibuat atau yang berkaitan dengan Mirza Ghulam Ahmad. Karena kalau kalian melakukan hal itu, mereka akan melakukan satu counter dengan membuat berjilid-jilid buku yang menyerang Kristen, sehingga seakan-akan otoritas kitab itu menjadi terganggu. Nah, selain itu, pemimpin Ahmadiyah yang kelima juga menyerukan, misalnya ketika ada penyerangan terhadap Islam berupa olok-olok terhadap Rasulullah atau karikatur dan video, beliau menyerukan kepada semua pengikut Ahmadi, jangan melawan, jangan melakukan turun ke jalan atau membuat kerusuhan, tetapi datangilah penerbit kartun tersebut atau datangilah pemerintah setempat dan terangkanlah kemuliaan Rasulullah atau terangkanlah keberatan-keberatannya, atau juga buatlah event-event yang menampilkan tentang kemuliaan Rasulullah, bikin literatur yang banyak, atau juga buku-buku yang banyak tentang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebetulnya contoh-contoh jihad demikian ya, itu kita dapati contohnya dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di masa awal Islam kita lihat Islam itu disampaikan dengan jalan diskusi, ya, dengan jalan diskusi. Tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalan pemaksaan dan lain sebagainya dalam menabligkan Islam. Bahkan ketika di masa Madinah setelah melewati suatu peperangan, apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan bahwa kita kembali dari jihad asgar, dari jihad yang kecil kepada jihad yang kabir, jihad yang besar. Artinya apa? Ya, menjaga diri kita sendiri masing-masing, ya, meningkatkan kualitas akhlak kita, amalan kita. Ya. Oleh hal ini juga ya kita dapati dalam Al-Quran. Misalkan dalam Quran surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidhum bihi jihadan kabiro." Jihadlah ya terhadap mereka ya dengan jihad yang besar. Ya. Bihi dalam ayat ini bukan mengangkat pedang atau menggunakan senjata, akan tapi menggunakan Al-Quran. Artinya Al-Quran harus disebarkan dengan seluas-luasnya. Ajarannya harus disampaikan seterang-terangnya sehingga orang-orang yang tadinya tidak mengetahui Islam bisa mengetahui Islam. Alhamdulillah, penjelasan telah kita berikan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.